Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma Sylvia dengan NIM 19501241048. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dari artikel yang telah saya buat mengenai manajemen bisnis online. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang perkembangan bisnis online terlebih dahulu. Jadi, perkembangan bisnis online itu didasari oleh kebutuhan masyarakat yang semakin beragam, namun terhalang dengan berbagai keterbatasan dalam memenuhinya. Nah, seiring dengan berkembangnya teknologi, muncullah transaksi antara penjual dan pembeli secara online. Jadi, penjual dan pembeli tidak lagi harus bertatapan muka secara fisik untuk melakukan transaksi. Nah, selanjutnya, perkembangan bisnis online itu juga didasari oleh perkembangan ekonomi yang sangat berkaitan dengan perkembangan teknologi. Jadi, salah satu pengimplementasian teknologi internet pada perusahaan pelaku ekonomi adalah dengan menggunakan teknologi electronic commerce atau e-commerce. Nah, e-commerce itu digunakan untuk memasarkan berbagai produk dan jasa dalam bentuk fisik maupun digital. Selanjutnya, kenapa sih bisnis online ini bisa sangat cepat berkembang di masyarakat? Hal itu karena bisnis online itu sangat mudah menjangkau konsumen secara lebih luas dikarenakan fleksibilitas yang ditawarkan oleh bisnis online. Nah, jadi pada awalnya ini tuh masyarakat minat terhadap bisnis online itu karena prospeknya yang menjanjikan di masa mendatang. Namun ternyata bisnis online itu berkembang secara pesat karena kepraktisannya. Nah, selanjutnya, mengapa diperlukan manajemen bisnis online? Yang pertama ini, pencapaian target akan lebih terencana. Jadi, dengan manajemen bisnis online itu mencakup segala kegiatan bisnis secara jelas dan terperinci. Selanjutnya, manajemen bisnis online ini akan memicu pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, pelaku bisnis online itu dengan manajemen bisnis online itu bisa tahu perkembangan dari bisnisnya, kayak udah di state apa sih bisnis mereka itu berkembang. Nah, dengan mengetahui hal tersebut tuh secara tidak langsung akan memicu pertumbuhan dan perkembangan bisnis tersebut. Nah, selanjutnya, dengan manajemen bisnis online ini akan meningkatkan daya dan hasil guna, karena dengan manajemen bisnis online ini bisnis akan diarahkan untuk memaksimalkan output dari bisnis tersebut. Nah, selanjutnya, kenapa sih manajemen bisnis online itu adalah suatu hal yang krusial? Nah, jadi ternyata salah satu alasan kenapa bisnis jatuh bangkrut atau tidak mendapatkan profit itu adalah karena manajemen bisnis yang tidak efektif dan tidak efisien. Namun, dengan manajemen bisnis online yang baik, pelaku bisnis dapat menghindari hal tersebut. Nah, pelaku bisnis juga dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang membuat suatu bisnis menjadi bangkrut, yaitu seperti kesalahan dalam membuat evaluasi keuangan, kesalahan dalam pemasaran, dan kurangnya perencanaan. Nah, jadi ini yang pertama ini adalah jadi rencana bisnis ini tuh adalah salah satu aspek dari manajemen bisnis online. Nah, jadi dengan rencana bisnis ini tuh yang pertama dapat membantu memecah tugas. Jadi, tugas yang terlihat kompleks dapat dipecah menjadi tugas-tugas kecil yang dapat dikerjakan oleh manajemen bisnis online. Nah, di dalam tugas-tugas kecil tersebut tuh masing-masing diberi tanggal yang akurat, orang yang bertanggung jawab, dan rencana tindakannya secara terperinci. Nah, yang kedua, rencana bisnis ini tuh membantu suatu bisnis agar tetap fokus. Jadi, dalam menjalankan bisnis sehari-hari ini tuh tidak jarang pelaku bisnis melenceng dari visi dan misi bisnisnya. Nah, dengan rencana bisnis ini akan digambarkan tujuan dan peta tindakan untuk membawa suatu bisnis tetap pada tujuannya. Selanjutnya, yang ketiga ini ada rencana bisnis ini tuh dapat berfungsi sebagai alat promosi bisnis. Nah, jadi ini tuh adalah salah satu yang paling penting dalam memiliki rencana bisnis ini adalah karena mungkin suatu saat bisnis ini tuh akan memerlukan pembiayaan eksternal untuk mendanai bisnis tersebut. Nah, rencana bisnis ini tuh salah satunya akan menjadi alat yang akan digunakan untuk membujuk investor atau pemberi pinjaman agar
membiayai bisnis. Jadi kalau misalnya rencana bisnis tersebut tuh teratur, maka kita dapat menentukan potensi dari bisnis tersebut dan investor tuh akan tertarik. Nah, selanjutnya gimana sih rencana bisnis yang baik itu? Rencana bisnis yang baik ini tuh mudah dibaca dan dipahami. Jadi jika ada investor yang akan mendanai, investor tersebut tuh dapat paham bisnis kita tuh mengarah kemana. Jadi di bisnis tersebut ini tuh juga harus ada analisis-analisis yang menghadirkan presentasi memperkuat bagaimana pelanggan akan mendapatkan keuntungan dari produksi atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua, agar suatu bisnis berjalan efektif, rencana bisnis tersebut tuh harus ditinjau secara berkala. Nah, jadi ketika bisnis dihadapi pada keputusan yang sulit, rencana bisnis ini tuh akan berfungsi sebagai panduan untuk membantu membuat keputusan yang tepat. Nah, agar rencana bisnis ini tetap akurat dan tetap masuk akal, rencana bisnis ini tuh perlu ditinjau secara berkala karena mungkin bagian tertentu dari suatu bisnis ini tuh akan berubah, mungkin memerlukan perubahan seiring berjalannya waktu. Nah, yang kedua ini manajemen keuangan. Jadi yang pertama ini kita tuh harus suatu bisnis online ini tuh harus mengevaluasi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Jadi kita tuh harus punya catatan tentang evaluasi tersebut. Nah, kenapa sih? Karena potensi dari suatu bisnis itu dapat dilihat dari bagaimana manajemen keuangannya. Perkembangan bisnis online harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang baik agar bisnis tersebut tuh bisa bertahan lama dan tidak hanya dalam waktu dekat. Nah, jadi dibutuhkan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan di masa lalu dan di masa yang akan datang. Nah, evaluasi tersebut tuh dapat berupa laporan yang berisi catatan aliran-aliran dana bisnis tersebut. Nah, analisis laporan ini tuh juga dapat dijadikan patokan untuk menentukan bagaimana perkembangan prospek suatu bisnis online. Nah, laporan bisnis ini tuh juga dapat digunakan dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan pendanaan operasi bisnis tersebut. Nah, semua pendanaan ini tuh harus berdasarkan laporan evaluasi tersebut. Nah, bila tidak, maka bisnis tersebut akan bisa jadi terjerumus ke dalam pengambilan keputusan yang salah. Nah, selanjutnya pada manajemen keuangan ini tuh diperlukan manajemen kas yang prediktif. Jadi dengan manajemen kas ini tuh kita diharapkan dapat memprediksi bagaimana kondisi keuangan dari suatu bisnis. Nah, dengan manajemen kas yang tepat, maka suatu bisnis akan mengetahui dana yang akan digunakan untuk investasi, modal, ataupun pelunasan hutang. Nah, dengan manajemen kas ini tuh juga kita dapat mengetahui jumlah dana yang tersedia untuk mengembangkan usaha dan kita dapat memprediksi dana tersebut tuh dapat dipakai untuk operasi bisnis berapa lama. Nah, selanjutnya yang ketiga ada pertimbangan yang tepat. Jadi dalam manajemen keuangan ini semua hasil keputusan pendanaan itu sangat ditentukan oleh pertimbangan antara nilai risiko dan nilai keuntungan. Jadi usaha yang baik yaitu adalah yang memiliki penilaian antara resiko dan keuntungan yang tepat karena akan memaksimumkan kesejahteraan usaha. Nah, maka dari itu, suatu bisnis online, jika suatu bisnis online itu ingin bertahan, pertimbangan yang baik antara resiko dan keuntungan itu harus dinilai dengan sebaik-baiknya demi menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yaitu ada pemasaran bisnis online. Jadi yang pemasaran bisnis online. Jadi yang pertama ini suatu bisnis online ini harus memiliki desain dan konten yang tepat sesuai dengan bisnisnya. Jadi
desain dan konten ini tuh akan berperan dalam penyampaian pesan yang jelas dan inovatif kepada target pasar. Jadi, penampilan dan pembawaan dari desain suatu bisnis online ini tuh ketika konsumen mengunjungi situs tersebut, itu tuh akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana konsumen memandang manajemen bisnis tersebut. Selanjutnya yang kedua, mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik pasar bisnis. Nah, dengan mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik pasar bisnis, maka hal ini tuh akan membantu bisnis online dalam menyusun rencana pemasaran yang efektif. Nah, selanjutnya yang ketiga ini, pemasaran bisnis online. Dalam pemasaran bisnis online itu kita harus mengetahui target pasar. Nah, dengan kita mengetahui target pasar, akan semakin banyak yang diketahui tentang pelanggan. Nah, semakin banyak yang diketahui tentang pelanggan, semakin besar juga peluang suatu bisnis untuk sukses promosi. Nah, bila suatu bisnis ini tidak tahu karakteristik siapa target audiensnya, itu tuh bisa dimulai dengan cara memberikan produk atau kupon. Nah, atau juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pemasaran. Nah, jadi dengan memanfaatkan teknologi pemasaran ini, suatu bisnis online akan mampu untuk menangkap kepercayaan, perhatian, dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, nah, jadi dengan manajemen bisnis yang baik ini, maka suatu bisnis online itu akan bertahan dan mendapatkan profit yang maksimal. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.